if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue cuma mau bahas satu match. Menurut gue match yang sangat seru, sangat layak untuk ditonton, yaitu antara Manchester United berhadapan dengan Liverpool. Derby Reds, ya, yang memang menjadi derby yang sangat panas, ya. Tentu saja intensitasnya, tentu saja rivalitasnya, dan juga gengsinya sangat luar biasa. Dan diakhiri dengan kemenangan dari Manchester United dengan skor 2-1 main di Old Trafford. Mungkin banyak yang terkejut dengan hasil ini, ya. Mungkin banyak yang terkejut, menyangka-nyangka bahwa nggak menyangka bahwa MU ini akan menang. Ya, mungkin kecuali gue, karena menurut gue, ya jujur, gue tidak melihat ini sebagai sebuah kejutan. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena walaupun MU bermain buruk ya di dua laga awal, contoh lawan Brighton, lawan Brentford mereka dibantai, tapi kita juga harus lihat dari sisi Liverpoolnya, bahwa Liverpool tidak bermain baik juga di dua laga awal. Liverpool belum menunjukkan performa seperti musim lalu, 2 musim lalu, 3 musim lalu. Di awal, ini yang menjadi masalah. Ya, bahwa iya emang MU ancur mainnya, tapi Liverpool itu nggak jauh lebih baik daripada MU mainnya. Mereka pun hanya mendapatkan 2 poin dari 2 laga. Lawannya juga bukan tim kuat. Crystal Palace dengan Fulham. Fulham itu klub yang baru promosi. Jadi nggak hebat-hebat amat Liverpool. Terlebih MU sudah mendapatkan 2 kali kalah, dalam arti ini pasti akan ada yang namanya respon mungkin dari Erik ten Hag, bahwa dia pun kemarin dengan hukuman dia disuruh lari 13,8 km para pemain. Ini kan sebagai suatu respon yang gue yakin akan ada perubahan di laga ketiga, dan terbukti sekali. Kita bahas dulu dari starting lineup. Erik ten Hag ini mengganti 4 pemain dari sisi starting lineup. Gue sih berharapnya lebih dari itu, tapi tampaknya Erik ten Hag tidak mau terlalu mengambil resiko karena ini lawannya Liverpool. Jadi dia hanya mengganti 4 pemain. Praktis di lini belakang Maguire dicadangkan, diganti Varane. Terus di sisi back kiri itu Malacia yang dimainkan. Di tengah ada McTominay, bukan Fred. Dan juga di depan ada Elanga yang menggantikan peran dari Cristiano Ronaldo. Ya, Rashford yang digeser ke depan menjadi striker, sedangkan Elanga main di kiri, Sancho main di kanan. Itu saja perubahan dari Erik ten Hag. Sedangkan dari Liverpool, ini yang gue agak terkejut. Mungkin dari belakang, depan, kiper tidak ada banyak pilihan. Tapi di tengah, Fabinho tampaknya dicadangkan oleh Klopp. Gue gak tahu alasannya apa. Mungkin kurang fit, tapi gue rasa enggak, karena dia pun main full pada saat 2 pertandingan awal. Yang dimainkan adalah Henderson sebagai DM, dengan 2 pemain di depannya, yaitu Harvey Elliott dengan yang namanya Milner. Ya. Kita masuk ke pertandingannya. Babak pertama awal-awal 15 menit awal gue bilang itu MU totally harusnya dan layak unggul. Ya, dan mereka jauh lebih punya peluang yang berbahaya, walaupun Liverpool lebih menguasai pertandingan. Lagi-lagi gue bilang, lu menguasai hanya ball possession, belum tentu lu bisa membuat peluang yang berbahaya dan juga bisa mencetak gol. Ya, dan itu dibuktikan. MU tidak memegang bola begitu lama, tapi mereka setiap memegang bola, mereka bisa menciptakan peluang yang berbahaya ke gawang Liverpool. Itu yang menjadi perbedaan. Dan kelihatan para pemain ini tampaknya lebih termotivasi bermainnya daripada pertandingan awal, 2 pertandingan awal Manchester United. Mereka jauh lebih bermain lebih tenang, mereka bermain lebih solid as a team, dan kelihatan bahwa counter MU ini berjalan dengan baik. Gol pertama itu menurut gue itu luar biasa. Kalau lu lihat bagaimana pergerakan, passing, kombinasi, pergerakan Elanga dengan Eriksen umpan 1-2-nya, lalu dia cutback, Sancho di situ dia tahan dulu, dia capping. Ya ada sekitar 3 detik gue pikir untuk Sancho menceploskan bola, memikirkan mau nendang kemana. Karena kita lihat di situ yang mempressing itu hanya seorang Milner. Ya, Milner itu kalah gerakan murni, kalah kecepatan. Yang gue mau sorot ini adalah bagaimana peran dari Van Dijk. Di gol pertama itu gue bilang murni salah Van Dijk. Harusnya Van Dijk bisa blocking. Gini ya, kalau lu nunggu bola gitu, Van Dijk itu kan mencoba untuk blok ya,
blocking bola. Itu kan lo harus incar tiang, minimal tiang jauh. Iya kan, tiang jauhnya lo harus pegang. Ternyata dia jaganya itu nggak tiang jauh gitu. Dia malah ke tengah, yang membuat pandangan Ellison ini jelas akan terganggu ya. Di kanannya dia itu plong. Sedangkan harus ya dia menjaga posisi itu supaya tengahnya itu biarkan Ellison. Nah ini yang menurut gue kembali lagi soal keputusan. Dan itu sempat dimarahin juga oleh Milner. Ditegur lah Van Dijk. Kenapa lu nggak tutup tiang jauhnya? Tiang dekat lah dalam hal ini. Kenapa lu nggak tutup tiang dekatnya, malah lu seakan-akan lu nge-freeze gitu. Lu diem. Lu hanya memperhatikan Sancho sehingga Sancho bisa menyeploskan bola dengan sangat mudah. But it's okay. 1-0. Ya sebelum itu juga kalau lu lihat ada peluang dari Elanga yang membentur tiang. Itu juga kesalahan dari dua pemain. Emang ada salah passing dari Henderson. Tapi bukan Henderson ya, atau Robertson kalau nggak salah. Itu langsung di-intercept dengan MU transisi cepat. Dan Bruno memberikan passing ya. Joe Gomez jelas tertarik. Van Dijk juga udah telat, udah ketinggalan 2-3 langkah. Elanga itu masih membentur tiang. Jadi gue bilang di babak pertama 15 menit terutama, itu MU sebenarnya sangat layak unggul dan mereka jauh lebih berbahaya daripada Liverpool. Liverpool gak bisa apa-apa, bener-bener gak bisa membuat peluang. Baru di menit, kalau nggak salah menit 25 kan ke atas, itu Liverpool mulai menguasai pertandingan, mulai mengurung MU, tapi mereka juga tidak bisa buat peluang yang berbahaya. Ya mereka tidak bisa buat peluang yang benar-benar matang ke gawang David De Gea. Justru peluang besar dari Liverpool itu jatuh dari kaki Bruno. Bruno clearance-nya mungkin agak sedikit kesleo lah ibaratnya. Dia malah nendang ke gawang sendiri. Beruntung ada Lisandro Martinez yang masih bisa ada di gawang, goal line clearance. Kalau enggak itu bisa 1-1. Nah, masuk babak kedua ini gue yakin mungkin si Klopp ini marah-marah kepada Liverpool. Dari menit 46 itu langsung mereka mencoba melakukan tekanan lebih besar lah kepada MU. Mereka mencoba untuk menguasai pertandingan lebih lagi ya, terutama di daerah lawan. Karena kalau kita lihat di babak pertama mereka menguasai bola itu praktis di belakang dan tengah. Ketika masuk ke lini pertahanan MU itu mental semua bola. Salah passing, di blok, dan memang kita harus akui, lini pertahanan MU di pertandingan ini luar biasa solid. Malacia, Lisandro, Varane, dan juga Dalot bermain sangat luar biasa. Masuk babak kedua kembali lagi. Praktis juga sama. Sampai menit 56, Rashford cetak gol kedua. Itu juga dari kesalahan Henderson. Dimanfaatkan Martial, dia passing, dia terupas, benar-benar nyaris offside, tapi onside itu benar-benar pas, dan Rashford bisa cetak gol kedua. Setelah itu Liverpool lebih mainnya lebih sporadis kalau gue bilang, lebih nothing tulus lah. Mereka mainnya agak sedikit mungkin terbawa emosi juga, terbawa frustasi juga, sehingga mainnya agak sedikit terbuka banget di lini pertahanan, sehingga MU pun mendapatkan beberapa peluang yang berbahaya dari counter attack, dari Rashford, dari Martial, dari Bruno. Itu berapa kali itu dapat peluang yang cukup membahayakan Alisson. Nah, gue jujur ya, Jurgen Klopp itu bilang, ya by the way golnya Liverpool itu dari Salah ya, itu masuknya Fabio Carvalho menurut gue cukup memberikan efek ya, terutama dari lini serang Liverpool, dan terbukti. Tapi ya sampai akhir pertandingan nyaris tidak ada peluang lagi. Nah, Jurgen Klopp itu bilang pada saat setelah match, dia bilang ya mungkin ini agak konyol kedengarannya, tapi gue rasa Liverpool ini layak menang. Ya gue sih hanya mempertanyakan ya, layak menang di mananya. Mungkin dari sisi ball possession mereka ya unggul, tapi sisi peluang sama sekali tidak. Kalau bilang mereka itu syutingnya itu kebanyakan ke blok oleh pemain MU, atau ngawur kemana. Ini murni kenapa kalau gue bilang Liverpool, mereka itu tidak punya pelapis. Salah mainnya jelek, Robertson mainnya jelek, TAA mainnya jelek. Siapa yang mau ganti mereka? Apalagi Van Dijk kalau main jelek, siapa yang mau ganti mereka? Lu lihat ketika Robertson jelek digantikan oleh Tsimikas mainnya lebih amburadul banget mainnya. Nggak tahu itu pemain dari mana mungutnya. Jadi masalah dari Liverpool, kenapa 3 pertandingan mereka tidak bisa menang, murni karena starting 11 yang biasanya mainnya luar biasa ini mainnya jelek semua.
poros-porosnya Liverpool terutama di flank, mau sayap kanan, sayap kiri, bek kanan, bek kiri, ini mainnya jelek. Terutama lini tengahnya banyak yang cedera. Mainnya Harvey Elliott, Milner, nggak ada kreativitas. Itu yang membuat Liverpool jelek. Jadi Klopp ini harus sadar. Bukan karena mereka layak menang. Gue tidak melihat mereka layak menang. Mereka create peluang aja susah. Justru peluang terbesar itu dari 2 pemain MU. Lisandro yang clearance di save, De Gea hampir bunuh diri, sama Bruno yang tadi gue bilang. Sama gol. Oke, gol gue anggap peluang besar. That's it. Sisanya itu benar-benar setengah-setengah peluang. Sedangkan MU dapat beberapa peluang besar. Gue bisa bilang dari Rashford, dari Bruno. Itu yang gue lihat ada yang salah dengan Liverpool. Bukan dari sisi permainan, tapi pemain-pemain ini tampak out of perform. Ini yang tidak dilihat oleh Klopp. Ya, ini yang mungkin Klopp juga susah karena lu punya cadangan siapa? Gitu, semua pemain cedera, banyak pemain cedera, dan lu tidak punya kedalaman squad. Ini yang menjadi masalah untuk Liverpool. Sekarang MU dengan ancur-ancuran berada di posisi 14, Liverpool 16. Di bawahnya MU loh Liverpool. Ini menurut gue lebih gawat daripada MU. Kalau mereka tidak bisa beli pemain lagi dan pemain-pemain cedera ini nggak cepat balik, Klopp tidak menemukan siapa penggantinya, selesai ini. Bisa startnya buruk lagi seperti kalau nggak salah 2-3 tahun lalu ketika Van Dijk cedera. Itu startnya buruk banget. Dan itu bisa terjadi sekarang karena banyaknya pemain yang cedera. Nah, kembali ke MU. Orang bilang, ya Ronaldo dicadangkan. Gue paham kenapa Ronaldo dicadangkan. Karena Ten Hag ini mau bermain dengan, dia tahu dia tidak akan menang possession terhadap Liverpool. Jadi dia mencoba mengandalkan transisi cepat. Dan kalau lu mengandalkan Ronaldo transisi cepat, ya susah juga. Karena dia tidak punya speed seperti 5-6 tahun lalu. Jadi dia andalkan Rashford yang punya speed, Elanga punya speed, Sancho punya speed. Jadi dia punya banyak opsi. Dan terbukti berhasil. Menurut gua nggak ada masalah. Ronaldo itu nggak harus jadi starter terus. Dia udah di 38 tahun. Dia nggak bisa main week by week, main sebagai starter. Harus sesekali main cadangan. Dan itu pentingnya peran pelatih. Kapan dia harus main cadangan, kapan dia harus main sebagai starter. Itu pelatih harus punya peran penting. Dan Ten Hag kali ini bisa memutuskan dengan benar. Yang gue lebih sorot adalah sebenarnya peran dari Maguire tidak dimainkan. Ini sangat kelihatan sekali bahwa ketika Maguire bermain dengan Maguire tidak bermain, lini pertahanan MU ini jauh lebih kokoh ketika Maguire tidak bermain. Dan itu terlihat. Varane bermain dengan sangat baik, Lisandro bermain dengan tenang. Jadi gue lihat, ya mungkin gue salah ya, mungkin ini gak bisa jadi parameter karena cuma satu pertandingan. Tapi gue lihat Maguire ini harus dilihat oleh Ten Hag bahwa dia tidak harus menjadi starter setiap saat. Bukan karena usianya, bukan karena itu, karena murni penampilannya sangat buruk. Dan dia harus mendapatkan hukuman. Bukan hukuman sih, maksudnya ya pelajaran lah, bahwa dia harus membenahi diri lagi kalau mau menjadi starting lineup di Manchester United. Kita lihat ke depannya seperti apa, karena masih sangat panjang liga. MU pun belum bisa kita nilai sekarang, Liverpool belum bisa kita nilai sekarang. Tapi yang terpenting adalah bahwa kedua tim ini harus beli pemain lagi. Itu pasti ya, karena kita lihat bahwa Liverpool pun sangat butuh pemain. Mereka kedalaman skuadnya sangat lemah. MU pun masih butuh beberapa pemain. Ini Casemiro belum main, nanti Anthony mungkin datang, nanti Frankie De Jong mungkin datang, nanti mungkin striker satu datang, kita nggak tahu. Yang pasti gue sangat menikmati match ini, dan kalian yakin, gue yakin juga menikmati match ini. Dan it's a good game untuk dua tim. Masih ada dinamika sendiri dari babak pertama, babak kedua saling menyerang. Dan ya, ini luar biasa, pertandingannya sangat luar biasa. Dan untuk MU, selamat untuk fans MU meraih kemenangan pertama dan sementara berada di atas Liverpool. Salam sepak bola.